Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zaliti Farachanika dengan NPM 23106311 Di sini saya akan mempresentasikan terkait proses proposal penelitian. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Fasa selaku dosen pengampu mata kuliah metodologi penelitian. Di sini saya akan mempresentasikan proposal penelitian yang berjudul penerapan lean manufacturing untuk mengurangi waste pada proses produksi jasa fotokopi di percetakan. Baik, adapun melatar belakangi di mana UMKM merupakan sektor penting dalam perekonomian, termasuk di Kabupaten Karawang yang memiliki lebih 13.000 pelaku usaha di Kecamatan Teluk Jambe Timur, di mana usaha fotokopi ini menunjukkan potensi yang stabil dengan 24 hingga 34 unit berdasarkan data BPS tahun 2014 dan 2022. Namun, usaha fotokopi yang masih menghadapi berbagai kendala seperti waktu pemborosan dan menurunkan produktivitas dan kualitas layanan. Karena itu diperlukannya pendekatan yang mampu menghilangkan aktivitas tidak bernilai tambah seperti lean manufacturing dan lean service, di mana penerapan lean dapat membantu mengidentifikasi dan mengurangi pemborosan serta memperbaiki alur proses, juga meningkatkan efisiensi operasional dengan keterbatasan sumber daya yang dimiliki UMKM fotokopi, di mana lean ini menjadi solusi yang relevan untuk menekankan biaya, meningkatkan kualitas layanan, dan memperkuat daya saing. Lalu, adapun yang menjadi rumusan masalah pada latar belakang ini yaitu seperti apa saja jenis waste yang terjadi dalam proses layanan fotokopi. Lalu yang kedua, apa penyebab utama terjadinya waste defect dan waiting pada proses produksi jasa fotokopi. Lalu yang ketiga itu bagaimana penerapan lean manufacturing dapat digunakan untuk mengurangi waste tersebut. Lalu selanjutnya itu ada tujuan penelitian, di mana tujuan ini tuh untuk menjawab rumusan masalah yang sebelumnya, yaitu di mana tujuannya untuk mengidentifikasi jenis-jenis waste yang terjadi dalam proses layanan fotokopi. Lalu yang kedua itu menganalisis faktor-faktor penyebab waste dengan menggunakan alat bantu lean manufacturing. Lalu yang ketiga itu merumuskan usulan perbaikan proses produksi jasa fotokopi agar lebih efisien dan efektif melalui penerapan prinsip lean. Lalu selanjutnya itu ada manfaat penelitian, di mana bagi akademis dapat menambah literatur dan referensi mengenai penerapan lean manufacturing pada sektor jasa, khususnya pada layanan percetakan dan fotokopi. Lalu yang kedua itu bagi pelaku usaha, di mana untuk meningkatkan efisiensi operasional, mengurangi pemborosan sumber daya, serta memperbaiki kualitas layanan pada usaha percetakan fotokopi. Adapun selanjutnya itu bagi penelitian selanjutnya untuk melanjuti penelitian terkait penerapan prinsip lean service dalam meningkatkan kinerja UMKM sektor jasa lainnya. Baik, selanjutnya itu ada tinjauan pusaka, di mana lean manufacturing adalah pendekatan untuk menghilangkan aktivitas yang tidak bernilai tambah guna meningkatkan efisiensi dan kualitas proses. Selanjutnya itu lean service menurut Mira dan Sukarci pada tahun 2002 merupakan penerapan prinsip lean manufacturing pada sektor jasa dengan fokus menghilangkan aktivitas yang tidak bernilai tambah seperti waktu tunggu dan proses yang berulang. Adapun jenis-jenis waste menurut Krisnati dan Grayside pada tahun 2022 itu menjelaskan bahwa fotokopi mengandung 7 waste, diantaranya seperti defect pada hasil cetak, overproduction, waiting, transportasi, dan persediaan berlebihan, serta over processing. Nah, selanjutnya ada juga tools dalam metode dalam lean manufacturing, di mana lean manufacturing menggunakan beberapa tools untuk menganalisis dan memperbaiki proses. Di antaranya tools yang digunakan itu ada VCM untuk memetakan aliran kerja, terus ada metode 5S untuk meningkatkan kerapian dan efisiensi area kerja, lalu selanjutnya itu ada Kaizen untuk menekankan perbaikan berkelanjutan. Adapun menurut penelitian terdahulu, di mana menunjukkan lean dan lean service ini tuh efektif untuk meningkatkan efisiensi di berbagai sektor.
Adapun menurut Melanie dan Absamat pada tahun 2002 itu mencatat peningkatan efisiensi UMKM hingga 35%. Sedangkan menurut Setiawan dan Rahman pada tahun 2003 itu menemukan VCM mampu menurunkan waktu tunggu hingga menjadi 20%. Adapun studi lain menunjukkan kombinasi VCM, Kaizen, dan Falsat dapat mengurangi lead time dan waste hingga 5-28% itu menurut Krisnanti dan Grasset. Terus menurut Mira dan Kusachi juga Learn Service juga terbukti meningkatkan efisiensi layanan. Namun, penerapan Learn pada UMKM fotokopi masih jarang dikaji sehingga menjadi peluang penelitian yang relevan. Adapun selanjutnya itu ada kesenjangan penelitian di mana menjadi yang mendasari penelitian ini, di mana yang pertama itu ada konteks penelitian riset lean manufacturing yang banyak dilakukan pada industri manufaktur dan perusahaan besar, sementara penerapannya pada usaha jasa kecil seperti fotokopi itu masih terbatas. Lalu yang kedua itu pendekatan penelitian, di mana sebagian besar studi hanya fokus pada VCM tanpa analisis masalah ataupun penyusunan future state map yang lebih menyeluruh. Lalu yang ketiga itu ada skala usaha, di mana penelitian sebelumnya umumnya dilakukan pada perusahaan dengan sistem produksi yang terstruktur, sedangkan UMKM fotokopi ini memiliki karakteristik yang berbeda karena prosesnya masih manual dan kurangnya terdokumentasi. Lalu yang keempat itu ada keterbaruan wilayah dan sektor, di mana belum adanya penelitian yang membahas lean manufacturing pada usaha fotokopi ini di Karawang, khususnya di Teluk Jambe Timur yang memiliki aktivitas akademik yang tinggi. Adapun penelitian ini itu diharapkan dapat memberikan kontribusi baru dalam penerapan lean manufacturing pada sektor jasa skala kecil di Indonesia. Selanjutnya itu ada analisis SOTA, yaitu state of the art, di mana ini digunakan untuk meninjau perkembangan, perbandingan, metode, serta kesenjangan penelitian terkait penerapan lean manufacturing dan lean service pada sektor jasa. Lalu selanjutnya itu ada metodologi penelitian, di mana ada kerangka berpikir di mana nih proses fotokopi masih memiliki banyaknya waste seperti weighting, defect, dan motion yang tidak efisien. Terus aktivitasnya nih dianalisis menggunakan konsep lean, dan tools yang digunakan itu juga ada VCM, work process mapping, dan 5S. Nah, hasil analisis yang digunakan ini untuk menyusun usulan perbaikan seperti kurangi waktu tunggu, perbaikan layout, dan standarisasi proses. Adapun outputnya itu untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas layanan. Nah, selanjutnya itu ada parameter penelitian, di mana ini meliputi identifikasi jenis waste, lalu ada pemetaan alur layanan, selanjutnya itu ada prinsip-prinsip lean dan metode lean yang digunakan pada penelitian terdahulu seperti VCM, 5S, dan Kaizen. Nah, parameter ini tuh digunakan untuk menganalisis proses layanan fotokopi, di mana untuk menentukan letak pemborosan dan merumuskan perbaikan basis konsep lean manufacturing. Terus selanjutnya ada teknik pengambilan data, di mana data ini itu diperoleh melalui observasi langsung, terus juga melalui literatur seperti jurnal dan buku yang membahas konsep dan metode lean. Selanjutnya itu ada teknik pengolahan data, di mana yang pertama itu mengolah data primer dan sekunder untuk menganalisis lean. Lalu yang kedua itu mengidentifikasi aktivitas layanan. Lalu yang ketiga itu proses alur untuk menemukan titik waste. Lalu yang selanjutnya itu ada analisis komparatif dengan penelitian terdahulu. Selanjutnya itu ada klasifikasi waste ke 7 waste. Lalu yang selanjutnya itu menyusun strategi perbaikan. Adapun selanjutnya itu ada tahap alur penelitian sebagai berikut. Lalu selanjutnya yang terakhir itu ada kesimpulan, di mana sampai tahap ini penelitian telah menjelaskan masalah utama pada layanan fotokopi, landasan teori yang digunakan, serta metode yang dipakai untuk menganalisis waste ini. Terus dari ketiga bab ini menjadi dasar untuk memahami alur proses, jenis pembahasan yang mungkin muncul, dan bagaimana data nantinya akan diolah untuk menyusun usulan perbaikan pada bab berikut. Nah, adapun yang menjadi referensi pada penulisan penelitian ini tercantum di daftar pustaka. Baik, sekian dari saya.
Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.